Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian dapat menyebutkan bagaimana benda menghasilkan bunyi. Adapun tujuan yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan contoh sumber bunyi. Adapun tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat bunyi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu jelaskan apa itu bunyi, bagaimana benda menghasilkan bunyi, mari kita saksikan percobaan berikut ini. Bahan yang diperlukan antara lain bola mainan, celengan, kardus bekas, dan botol kaca. Langkah kerja: tekan bola mainan, apa yang kalian dengar? Lalu, getarkan celengan. Pukul kardus bekas dengan tangan dan pukul botol kaca menggunakan sendok. Percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi tersebut ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Adapun contoh sumber bunyi diantaranya: pertama, suara petir. Kedua, suara yang berasal dari televisi yang dinyalakan. Contoh sumber bunyi yang ketiga berasal dari alat-alat musik yang dimainkan. Di antaranya gitar dengan cara dipetik, biola dengan cara digesek, saksofon dengan cara ditiup, rebana dengan cara ditepuk, dan angklung dengan cara digetarkan. Adapun sifat-sifat bunyi diantaranya: pertama, bunyi dapat merambat melalui medium, benda padat, benda cair, dan gas. Untuk mengetahui bagaimana proses perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, yuk kita saksikan percobaan berikut ini. Letakkan jam beker di atas meja. Tempelkan telinga kita di dekat jam, maka bunyi terdengar jelas. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi merambat benda padat. Siapkan air dalam wadah. Masukkan bola mainan. Tempelkan telinga kita di atas wadah. Lalu, tekanlah bola tersebut, maka bunyinya terdengar lebih jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui cairan. Tiuplah balon, kemudian tusuklah menggunakan jarum. Percobaan ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Dari proses pemantulan tersebut, bunyi dapat memperjelas bunyi aslinya. Untuk mengetahui bagaimana pemantulan bunyi, mari kita saksikan percobaan berikut ini.
Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi biasanya benda yang memiliki permukaan lunak atau disebut juga peredam bunyi. Contohnya kertas, kain, busa, dan wol. Benda ini juga digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdang. Contohnya pada ruang rekaman, bioskop, dan ruang pertemuan. Jadi, kesimpulan materi ini adalah pertama, bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Adapun sifat-sifat bunyi antara lain bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Sekian untuk penjelasan materi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.